Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah yang kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut, kan? bumerang bagi diri sendiri terus kan jadi berkelit-kelit ke sana kemari. Dan dari pemilu ke pemilu, ya cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang, dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri, ya? Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik, Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya, pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja ke pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi Comelec melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa uang sogoknya, yang sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok, atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu, lebih baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan, dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya yang akan datang ini, supaya hanya orang jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau enggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98, ya. Yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut, orang tahu itu anak Pak Jokowi. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah yang kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut, bumerang bagi diri sendiri terus jadi berkelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak. Lo enggak, itu aja ini simpel dulu. Belum selesai nih Bang Kan ini. Bukan, itu ranahnya di mana? lagi saya kalau boleh. Ya, tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersihkan gitu. Saya kira, bukan hanya itu. Intinya PKS paten. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti atas kita hak ajuin itu. gugatannya di PKS saja. Ya gak gitu. Jadi makanya itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Dan tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu. Terima kasih. Itu kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya kira, Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di... jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah.
Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman balas urusannya enggak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Gini, kita Pak. tentang kebijakan. Ya. Baik. Tapi kalau mau ada yang kita angket, pernah Tapi Pak, kalau ada pun mau angket itu ya silakan, nggak ada masalah. ya, Jangan dilanjutin lagi. saya terakhir Kita Pak. sampai pagi loh. Ya, begini. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya, undang-undang yang harus Enggak dikritisi. dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau Ini undang-undang namanya revisi, Prof. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan Dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undang langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket Jadi angket dulu baru ubah undang-undang Baik, dasarnya. jangan dilanjutkan debat begitu.